Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 22. Tut tut tut. Ini anak kenapa sih? Sudah 1 jam loh aku telepon tapi selalu ditolak. Serunya kesal berkacak pinggang setelah menggebrak meja. Kalau memang dia lagi ada jadwal operasi kan gak mungkin pegang HP. Tapi ini panggilannya ditolak. Tambahnya lagi. Untung saja jadwal pria Basran ini sedikit longgar. Jadi dia punya banyak waktu untuk sekedar mengomel. Kalau bisa, dia ingin bertemu dengan kekasih palsunya. Tapi sekarang, dia sangsi akan rencana itu. Jangankan bertemu, teleponnya saja ditolak. Kimi, Kimi, Kimi. Panggilnya lalu menjatuhkan kembali bokongnya. Memutar-mutar kursi besarannya. Mencoba mencari kesalahannya. Mungkin saja ia punya salah hingga Kimi bersikap seperti itu padanya. Aku merasa gak punya salah apapun. Tapi kenapa dia seperti itu? Pesanku pun hanya dibaca saja tanpa dibalas. Ya Tuhan, untung sayang. Kalau tidak, sudah aku kirim ke planet Mars dia. Gerutunya tidak jelas. Aku akan menemunya nanti. Tak ingin pusing sendiri, Ethan memutuskan untuk turun memantau keadaan kafe seperti biasanya. Sekalian, ia akan menjadi barista dadakan. Bukan untuk pelanggan, tapi untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, mungkin ia akan sedikit melupakan Kimi sebelum menemuinya nanti. Saat di tangga, Ethan berpapasan dengan Romi. Pagi Tuan, tunduknya hormat. Pagi Rom, dari mana kamu? Tanya Ethan. Ethan bertanya seperti itu karena ia tahu kalau asistennya itu tidak terlambat. Romi adalah orang yang sangat menghargai waktu. Saya dari warung seberang Tuan, sarapan bubur. Jawabnya tegas seperti biasa. Oh, Rom, apa Kimi pernah ke kafe? Siapa tahu kamu udah pantau CCTV. Romi mengerutkan keningnya. Saya belum memantau CCTV sejak 3 hari yang lalu, Tuan. Tapi, bukankah kemarin Tuan bertemu dengan Nona Kimi? Ungkap Romi membuat Ethan bingung. Hah? Enggak tuh. Saya belum pernah bertemu dengan Kimi sejak mengurus masalah dengan nelayan. Dan sekarang gadis itu selalu menolak panggilanku. Lirihnya. Tapi kemarin saya berpapasan dengan Nona Kimi di tangga ini. Saya pikir dia menemui Tuan. Apa? Kemarin? Iya Tuan, sebelum kita mengantar Nona Ella pulang. Tapi tidak ada. Dia tidak ke ruangan saya. Terus Nona Kimi dari mana kalau bukan dari ruangan Tuan? Mana saya tahu. Saya bahkan gak tahu kalau dia ada di kafe waktu itu. Kalau begitu saya juga tidak tahu Tuan. Jawab santai Romi membuat Ethan mencibirkan bibirnya. Bukannya membantu, dia malah semakin membuatku pusing. Gerutu Ethan kemudian kembali melanjutkan langkahnya tanpa berpamitan sama Romi. Salah aku apa? Kenapa dia jadi marah padaku? Aku lebih baik mengurusi masalah pekerjaan daripada harus mengurusi masalah percintaan. Bikin pusing. Tanpa sadar, pria kaku itu bergumam panjang lebar, selebar langkahnya yang sedang menapaki anak tangga. Ya Tuhan Jeng, aku tuh senang sekali pas bertemu dengannya. Ujar wanita parubaya yang saat ini duduk di restoran bersama dengan sebayanya. Harap maklum ya Jeng, kalau ada sikapnya yang membuat kalian merasa tersinggung. Gak sama sekali Jeng, dia itu wanita yang manis. Suamiku pun sangat menyukainya. Terima kasih ya Jeng. Ucap malu-malu wanita ini saat anaknya dipuji. Bagaimana kalau pernikahannya kita percepat saja? Apa gak sebaiknya tunangan dulu Jeng? Biar mereka bisa saling mengenal dulu baru menikah. Ide bagus juga. Nanti aku coba tanya sama suamiku ya Jeng. Aku bakalan calling kamu kalau sudah ada keputusan. Oke, siap Jeng. Dua wanita itu saling bertukar cerita layaknya seorang teman.
merencanakan sesuatu untuk masa depan kedua anaknya, ditemani dengan makanan khas Nusantara yang begitu memanjakan lidah. Tak sampai di situ, selepas menambah energi, mereka kembali akan membakar energi dengan cara menghabiskan uang suami. Meski usia sudah setengah abad, jiwa muda mereka masih terpancar jelas. Aku duluan ya, Inggit. Pamit Kimi setelah tasnya berada di pundak sebelah kanan. Kamu tuh kenapa sih? Perasaan dari kafe kemarin, kamu tuh kayak lagi orang yang lagi ditinggal nikah, tahu nggak? Ledek, Inggit. Apaan sih? Siapa juga yang ditinggal nikah? Jawab Kimi ketus. Iya deh, nggak ditinggal nikah. Tapi dihianati sama kekasih palsu. Inggit menutup mulutnya tertawa geli. Mentang-mentang udah mau nikah, jadi udah pinter ya ngeledek sekarang. Lihat saja, setelah kamu nikah, aku juga bakalan nikah. Kamu pikir kau saja yang punya calon suami? Aku juga punya. Ucapnya tanpa sadar, kalau ia sudah membeberkan rahasianya selama ini. Inggit sontak berdiri meninggalkan kursinya. Keceplosan lagi. Gumam Kimi saat dirinya sadar dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Benar, Kim. Apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Inggit penasaran. Matanya bahkan menatap lekat teman seperjuangannya itu untuk mencari kebohongan. Tapi melihat Kimi gugup, Inggit semakin yakin dengan apa yang didengarnya. Iya, aku juga sudah jodohkan. Sama Ethan. Ya bukan lah, gak mana mau sama pria pengkhianat kayak gitu. Mulut bilangnya kayak gitu, di hati lain. Wah, kasihan Don Ethan ya. Bakalan patah hati dong kalau kamu tinggal nikah, Kim. Inggit masih saja gencar menggoda Kimi, sembari membereskan barang-barangnya. Karena sore ini pun dia akan ke suatu tempat bersama calon suaminya, si beruang kutub itu. Ngapain juga mesti kasihan? Dia kan punya pacar. Tinggal nikah sama pacarnya kan udah. Ngapain sih bahas dia? Aku mau pulang dulu. Kimi memotong ucapan Inggit sebelum wanita itu kembali meledeknya dan itu membuat kesal. Karena ia mengingat kembali apa yang didengarnya kemarin. Hati-hati ya, teriak Inggit saat Kimi sudah melewati pintu. Kimi berjalan pelan menuju ke parkiran. Beberapa saat, ia berdiri mematung. Saat melihat siapa yang sedang berdiri bersandar dengan kerennya di dekat mobilnya. Kedua tangannya berada di kantong celana, kacamata hitam bertengger di hidungnya. Fix, dia memang keren. Para dokter atau petugas kesehatan lainnya yang melihat itu saling berbisik dan mengagumi ketampanan pria ini. So keren. Mau ngapain dia di sini? Bikin muka hancur saja. Meski kesal, namun Kimi tetap melangkah menuju ke mobilnya dengan wajahnya yang kurang bersahabat. Apalagi ketika melihat banyak pasang mata yang melirik ke arah Ethan. Genit banget sih mereka. Ini juga lelaki. Datang-datang tebar pesona. Batin Kimi jengkel. Dia sudah seperti wanita yang sedang PMS. Senggol sedikit, habis kau. Ethan yang melihat kedatangan Kimi langsung tersenyum manis, membuat jantung Kimi berdebar tak karuan. Kenapa dia harus senyum sih? Bikin grogi aja. Kamu juga jantung, baru lihat yang begituan udah tak karuan. Dasar genit. Gerutunya memaki salah. Kimi, panggil Ethan. Jawab Kimi dengan malasnya mencari kunci mobil di dalam tasnya. Kamu kenapa sih? Kamu marah sama aku? Enggak. Jawab ketus Kimi. Kalau kamu enggak marah, kenapa kamu reject terus telepon aku? Ethan menatap wanita di depannya dengan dalam. Enggak penting. Minggir, aku mau pulang. Ethan menghadap Kimi saat wanita itu telah hampir membuka pintu mobilnya. Kita pulang sama-sama. Ayo. Ethan menarik tangan Kimi tanpa permisi. Tapi Kimi berusaha melepaskannya. Apaan sih? Lepas. Kamu kenapa sih? Gak biasanya kayak gini. Ikut aku. Kita harus bicara. Paksa Ethan.
Ia tidak akan membiarkan Kimi lolos begitu saja hari ini tanpa penjelasan. Bisa-bisa dia tidak tidur semalaman. Enggak apa-apa, lagian gak ada juga yang harus dibicarakan. Kimi selalu menghindari tatapan Ethan. Kamu mau aku tarik atau aku gendong? Banyak orang loh di parkiran ini. Kamu bisa pilih yang mana? Tanya Ethan tanpa membalas ucapan Kimi sebelumnya. Kimi mengedarkan pandangannya. Terlihat Inggit berdiri tak jauh darinya sembari menggelengkan kepala tersenyum mengejek. Kimi menghela napas kasar. Ia tidak mungkin membuat semua orang melihat drama yang entah dengan judul apa ini. Mau tak mau ia harus mengalah. Sebelum pria di depannya ini membuat sesuatu yang bisa bikin ia tambah malu. Oke, aku akan ikut. Tapi bagaimana dengan mobilku? Tinggalkan saja, aku akan mengantarmu besok bekerja. Tanpa menunggu jawaban Kimi, pria itu dengan sigap menarik Kimi menuju ke mobilnya. Membukakan pintu mobil untuk Kimi. Tak lupa menutupnya kembali, kemudian berjalan menuju ke tempat kemudi dengan senyum yang penuh kemenangan. Inggit tersenyum. Dasar, drama banget sih mereka berdua. Ucapnya lalu melenggang. Namun baru beberapa langkah, ia pun terkejut kala melihat ada seseorang berdiri dengan gaya yang gak kalah kerennya dari Ethan tadi, bersandar di mobilnya. Inggit memijit pelipisnya. Kenapa tingkah pemeran prianya mirip kayak tadi? Apa aku harus juga bersikap seperti Kimi? Inggit tersenyum lebar mengingat tingkah Kimi lalu menggelengkan kepalanya.